Pesan Erick Thohir untuk klub Liga 1, soal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Nguyen Hoang Dek, bantah berselisih dengan sang pelatih Philippe Troussier. Pesan Erick Thohir untuk klub Liga 1, soal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Pesan untuk seluruh klub Liga 1 soal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia, biar tak ada polemik dan saling sadar diri. Pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia selalu menjadi polemik, khususnya yang paling ramai menyangkut klub-klub Liga 1 yang tak memberi izin. Seperti yang tengah terjadi saat ini, di mana beberapa klub Liga 1 sudah bersikap tidak akan melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Penyebabnya pemanggilan pemain bersamaan dengan berjalannya kompetisi dan klub-klub tersebut berdalih membutuhkan pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Di Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia. Target yang diusung pun tak main-main, PSSI dan Shin Tae-yong menargetkan lolos ke babak perempat final, tentu bukan target yang mudah. Target tersebut juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi Shin Tae-yong guna mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Persiapan skuad Garuda Muda bisa terganjal karena sikap klub-klub Liga 1 di atas, karena itu Erick Thohir akhirnya bersuara. Erick menyinggung kesadaran diri klub-klub untuk memprioritaskan kepentingan negara, mengingat jika timnas menorehkan prestasi di kancah internasional, kompetisi dalam negeri pun akan terdampak positif. Media kira-kira jawabannya apa? Para supporter jawabannya apa? Saya yakin ada jalan bahwa semuanya baik-baik saja, ucap Erick Thohir. Kalau semua legowo, semua mau memprioritaskan apakah merah putih atau kelompok, pasti nanti kami juga akan bicara. Tentu ketika ada klub yang mendukung tim nasional, fleksibilitas liga akan kami bicarakan. Ketika tim nasional mendapatkan pujian, liga pasti naik kelas. Liga yang bersih, pasti akan menghasilkan pemain yang baik juga. Imbuhnya dua klub tersebut, antara lain Persija Jakarta dan Borneo FC, menarik dinantikan kejutan apa yang akan terjadi selanjutnya. Gimana, menurut kalian teman-teman? Nguyen Hoang Dek, bantah berselisih dengan sang pelatih Philippe Troussier. Nguyen Hoang Dek sendiri berposisi sebagai gelandang. Kemampuannya dalam mengendalikan tempo jadi ciri khas pemain berusia 26 tahun tersebut. Peran pemain Viettel tersebut sangat sentral saat timnas Vietnam diasuh oleh Park Hang-seo. Sinarnya meredup seiring kepergian Park Hang-seo dari kursi kepelatihan timnas Vietnam. Nguyen Hoang Dek tidak lagi diturunkan di posisi terbaiknya. Ia sempat menjajal posisi sebagai pemain depan saat diasuh oleh Philippe Troussier dan tidak berakhir baik untuknya. Hal tersebut membuatnya harus puas duduk di bangku cadangan saat kualifikasi Piala Dunia 2026 jumpa Filipina dan Irak. Pemain 26 tahun tersebut juga absen dari ajang Piala Asia 2023. Saat itu, pemain andalan Viettel mengalami cedera. Tanpa kehadiran Nguyen Hoang Dek tersebut, Vietnam harus tersingkir sebagai juru kunci grup D Piala Asia 2023. Meski belum menunjukkan sinar pada masa kepelatihan Philippe Troussier, Nguyen Hoang Dek tetap mendapatkan pengakuan sebagai pemain terbaik Vietnam tahun 2023. Nguyen Hoang Dek terpilih sebagai pemenang Vietnam Ballon d'Or 2023. Penghargaan tersebut jadi apresiasi atas penampilan impresif bersama Viettel. Nguyen Hoang Dek dalam pernyataannya usai menerima penghargaan tersebut membantah kabar adanya konflik dengan Philippe Troussier. Penyesalan terbesar saya tahun lalu adalah cedera di penghujung tahun dan tidak bisa mengikuti Piala Asia 2023 bersama tim Vietnam. Nguyen Hoang Dek ingin bekerja keras agar kembali ke skuad Vietnam.